semua, selamat datang di podcast Sharing Day Ngobrol Santai. Kenalin, aku Anissa Rahmaudia. Dan saya Siti Nur Istiqomah. Dan pada podcast kali ini kita ditemani oleh Teh Retno Wulandari sebagai narasumber podcast ini. Nah, beliau adalah alumni dari Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Unisika Karawang. Halo Teh Retno, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah, kami juga baik ya Teh. Iya. Nah, Teh Retno, agar teman-teman yang nonton itu tidak penasaran, boleh nih Teh untuk memperkenalkan diri Teteh terlebih dahulu. Kami persilahkan Teh. Oke, terima kasih. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada BEM Fakultas Ilmu Kesehatan karena telah mengundang saya untuk sharing dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Saya adalah alumni dari Prodi 3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya lulusan di tahun 2019. Kebetulan saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan di Bekasi sebagai paramedis. Nah, teman-teman semua, bahwa Kak Retno selagi Teh Retno selagi menjadi mahasiswa di Unisika, khususnya di Fakultas Ilmu Kesehatan, beliau aktif dalam berorganisasi. Teh Retno ini menjadi Ketua Himpunan Mahasiswi Kebidanan masa periode 2017 sampai 2018, dan masih ada beberapa lagi organisasi yang beliau ikuti. Wow, keren sekali ya Teh. Iya betul, maksudnya kan kita sebagai mahasiswa dengan banyak tugas kuliah pun kita banyak ngeluhnya, sedangkan ini dibarengi dengan aktif di organisasi itu kan sangat luar biasa. Nah, Retno mungkin untuk sebelum kita membahas ke topik inti, mungkin kita membahas dulu sharing-sharing terkait fakultas kita nih, Fakultas Ilmu Kesehatan. Apa sih alasan Teh Retno memilih Universitas Singapura Bangsa Karawang menjadi pilihan Teh Retno melanjutkan pendidikan seperti itu ya Teh? Ya, dan mengapa harus Fakultas Ilmu Kesehatan yang Teh Retno pilih? Oke, sebenarnya nggak terlalu banyak alasan juga dan nggak terlalu banyak pertimbangan ya gitu untuk saya memilih Unisika, karena memang saya ingin domisili di Karawang, tentunya jaraknya juga lebih dekat. Setelah lulus SMA memang sudah niat untuk masuk Prodi 3 Kebidanan. Kebetulan kebidanan akreditasinya sudah B, satu Unisika juga sudah negeri, jadi rasanya nggak ada alasan untuk saya nggak masuk Unisika ya. Agak klasik memang alasannya ya. Baik. Nah, lalu apa sih pengalaman apa gitu yang bisa Teh Retno berikan ke kita semua, kepada para penonton juga, entah itu pengalaman dalam berorganisasi atau mengikuti perlombaan, menjadi mahasiswi berprestasi, bahkan keluh kesah Teh Retno dan teman-teman pada saat itu. Oke, pengalaman dan keluh kesah sebenarnya ini kalau diceritain semua banyak ya, sampai sore kayaknya juga nggak akan kelar nih ya. Cuman coba saya rangkum gitu ya. Menurut saya menjadi mahasiswa itu adalah pengalaman yang menarik bagi hidup saya gitu. Kenapa? Karena saya selalu bilang bahwasanya menjadi mahasiswa itu adalah sebuah privilege. Kenapa privilege? Karena yang pertama, kita berada di satu wadah yang memang di dalamnya ada ratusan bahkan ribuan mahasiswa ya, dengan latar belakang yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda, dengan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga kita punya pengalaman baru untuk kita berinteraksi satu sama lain. Nah, terus kenapa saya bilang privilege nih, alasan yang kedua, karena ketika kita berstatus mahasiswa, kita mempunyai kesempatan untuk bergabung di organisasi internal maupun eksternal nih. Kenapa saya bilang privilege ya untuk bergabung di organisasi? Karena dengan saya berorganisasi, dengan saya bergabung dengan organisasi, saya bisa banyak belajar nih gitu, belajar ilmu yang memang di luar disiplin ilmu saya, yaitu untuk saya sih khususnya Prodi 3 Kebidanan ya gitu. Terus dengan bergabung di organisasi internal juga pada saat
saya menjadi mahasiswa, saya mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan budaya Indonesia pada saat itu di Filipina, sekaligus pada saat itu merayakan HUT RI di KBRI Manila gitu. Jadi mungkin itu kesempatan yang mungkin nggak akan saya dapatkan ketika saya nggak jadi mahasiswa ya. Ya pada intinya sih ya, apa yang saya ceritakan mengajak teman-teman buat memaksimalkan ketika kalian menyandang status mahasiswa, banyak sekali hal yang kalian dapat lakukan gitu. Oke, terus kita pengen nanya juga gitu ke Teh Retno sebagai alumni, apa sih perbedaan Fikes pada saat itu dengan Fikes yang sekarang, Teh? Perbedaan Fikes saat itu dan sekarang, jujur semenjak dulu saya belum lagi main ke kampus nih gitu, belum tahu juga keadaan Fikes hari ini. Cuman mungkin yang mencolok, kalau dulu itu Fikes itu hanya ada hanya ada prodi 3 kebidanan ya gitu. Bahkan dulu nggak ada fakultas ilmu kesehatan, kami kebidanan pun bergabungnya ke fakultas pertanian. Ini agak lucu sih sebenarnya. Tetapi di tahun ketiga saya berkuliah, mulai ada prodi farmasi, gizi maupun ilmu keolahragaan. Mungkin itu perbedaan yang mencolok ya. Tapi kalau dari segi fasilitas atau yang lainnya, mungkin saya nggak akan berkomentar banyak karena saya pun nggak tahu kondisinya hari ini seperti apa. Oke, baik. Nah, lalu mungkin Teh Retno pernah mendengar terkait isu-isu yang tersebar di fakultas kita. Entah itu kelas yang masih kurang atau fasilitas yang masih kurang memadai, bahkan UKT yang tinggi. Apa sih tanggapan Teh Retno terkait isu tersebut? Terkait isu tersebut sebenarnya udah ada sejak lama ya, terutama fakultas ilmu kesehatan. Mungkin kalau mengenai isu uang kuliah yang tinggi itu kayaknya memang UKT kita lebih tinggi dari fakultas-fakultas lain sepertinya kalau dulu. Cuman mengenai isu tersebut, balik lagi karena saya sekarang posisinya adalah alumni, jadi mungkin saya nggak bisa berkomentar lebih banyak. Dan mungkin ini tugas teman-teman sekalian gitu untuk mengkaji apakah memang UKT yang kalian bayarkan sudah sesuai dengan peraturan Permendikbud, ataukah UKT yang teman-teman bayarkan sudah sesuai nih dengan fasilitas yang teman-teman dapatkan gitu. Apakah UKT ini yang kalian bayarkan sudah tepat gitu. Tentunya ini ada peran BEM juga di sini ya untuk menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman mahasiswa untuk disampaikan kepada aktivitas gitu. Oh iya, mengenai keluh kesah tadi belum dijawab ya, keluh kesah. Iya Teh. Oke. Ini sebenarnya saya menyampaikan keluh kesah gitu, sekaligus memang ini yang saya rasakan pribadi, mungkin teman-teman seangkatan saya juga merasakan gitu ya. Yeah. Untuk keluh kesah pada saat kuliah sih sebenarnya klasik aja ya, cuman mungkin kayak misalnya pelajaran yang padat gitu, atau misalnya fasilitas gitu. Maaf, ini jelas nggak atau suaranya berisik? Jelas Teh. Jelas. Suara dari luar nggak terlalu kedengeran? Tidak Teh. Ya, jelas. Boleh dilanjutkan Teh. Oke, dilanjut ya gitu, mengenai keluhan. Sebenarnya keluhan yang paling saya ingin sampaikan sih bukan pada saat saya menjadi mahasiswa, justru keluhannya pada saat saya menjadi seorang alumni gitu. Ketika saya lulus dari prodi D3 kebidanan, setelah saya menjadi alumni, saya pribadi agak sulit bersaing nih dengan lulusan dari fakultas universitas lain. Kenapa sulit bersaing, Kak? Karena kurangnya edukasi mungkin ya, saya pribadi mengenai dunia kerja gitu. Ternyata di dunia kerja itu banyak ya yang dibutuhkan selain misalnya akademik dan skill yang kita punya, ternyata juga persyaratan administrasi yang perlu kita penuhi gitu. Nah, kenapa saya bilang sulit bersaing gitu? Karena teman-teman dari universitas lain gitu, khususnya fakultas ilmu kesehatan atau dari stikers lain itu, mereka sudah dibekali dengan sertifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja. Sedangkan kami ini belum gitu. Dan ketika saya sharing, ternyata memang dari pihak prodi mereka atau dari pihak fakultas mereka mengundang lembaga sertifikasi tersebut untuk mahasiswanya mengikuti. Jadi pada intinya sih mereka lebih mempersiapkan lulusannya untuk dunia kerja gitu. Jadi mahasiswanya pun mendapat kemudahan gitu. Dan
mungkin ketika mereka lulus gitu ada lowongan di suatu instansi yang besar dan membutuhkan kesehatan administrasi tersebut, mereka bisa lebih cepat gitu. Udah sih itu aja. Nah, teman-teman, setelah kita berbincang-bincang nih ya Teh terkait PIKES, kita lanjut nih membahas tentang topik yang sedang trending, yakni tentang penyakit hepatitis akut misterius yang tidak diketahui penyebabnya pada anak. Teh, saya mau nanya, apa sih Teh itu penyakit hepatitis akut misterius ini Teh? Oke, ini kasusnya yang lagi viral ini ya, gitu. Maksudnya lagi banyak diperbincangkan nih. Iya betul. Karena mungkin namanya, iya, karena mungkin namanya misterius gitu Iya, ya. misterius. Sebenarnya hepatitis ini udah kita kenal gitu sejak lama. Sebenarnya apa itu hepatitis? Hepatitis itu adalah peradangan di dalam hati gitu. Bukan di dalam hati sini ya, bukan yang Iya iya. Sakit hati Teh. iya. Peradangan hati yang memang disebabkan oleh virus. Virusnya apa? Tergantung jenis virus tersebut. Ada virus hepatitis A, B, C, D, E, bahkan sekarang katanya sampai E. Nah, kenapa sekarang lagi viral? Karena hepatitis misterius ini belum diketahui gitu. Sebenarnya ini dari virus apa gitu kan. Cuman hanya saja dari 72% yang terkena penyakit ini gitu ditemukannya adenovirus gitu. Jadi memang untuk hepatitis akut misterius ini masih dikaitkan dengan adenovirus dan menyerang usia 1 bulan hingga 16 tahun. Jadi menyerangnya kepada anak-anak. Oh, seperti itu ya Teh. Terus mengapa ya Teh penyakit hepatitis pada anak ini tuh dianggap tidak biasa gitu Teh? Dianggap tidak biasa, mungkin dianggap tidak biasanya tadi ya, karena kalau misalnya untuk hepatitis A sampai E kita udah kenal gitu ya, sedangkan untuk hepatitis ini belum jelas gitu penyebab virusnya apa, tadi baru dikaitkan dengan adenovirus karena 72% yang terkena itu terkonfirmasi adanya adenovirus gitu. Oh. Nah, kalau nggak salah nih Teh ya, saya lihat beritanya itu penyakit hepatitis akut ini kan kalau nggak salah itu adanya bulan April kalau nggak salah ya. Nah, setelah adanya berita terkait tersebut, banyak orang tua yang khawatir nih terhadap anaknya gitu kan, terhadap kesehatan anaknya. Gejala apa sih yang terlihat gitu, yang muncul, dan apakah anak yang sudah terkena penyakit hepatitis itu bisa disembuhkan? Oke, sebenarnya untuk perkembangan virusnya ini bukan dari bulan April ya. Gitu. Sebenarnya ini udah ditemukan tuh di Amerika di bulan Oktober 2021. Nah, hanya saja seiring perkembangannya di Inggris itu makin banyak nih yang terkena, barulah dilaporkan kepada WHO dan WHO menganggap ini kejadian luar biasa, mengumumkan bahwa ini kejadian luar biasa gitu ya. Jadi mungkin kita baru heboh di bulan April ini ya, gitu. Tadi gimana pertanyaannya? Lupa saya, maaf ya. Iya. Iya, Dan apakah anak yang sudah terkena udah sakit hepatitis akut ini apakah bisa diobati? Apakah bisa diobati? Bisa diobati, tetapi lebih baik dideteksi lebih dini gitu kan. Ketika misalnya ada muncul gejala-gejala, untuk gejalanya sendiri yang pertama mata dan kulitnya terlihat kuning, yang kedua ada mual, muntah, terus diare, terus ada juga nyeri perut, terus urinnya itu berwarna merah bata. Jadi untuk warna urinnya sendiri seperti warna teh ya. Terus fesesnya lebih pucat, terus juga disertai demam. Nah, apakah bisa diobati? Bisa diobati. Tetapi ketika sudah ada muncul gejala dari salah satu gejala yang saya disebutkan, itu lebih baik cepat dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Gitu. Bahkan Kemenkes pun kemarin mengumumkan bahwa katanya ada
salah satu saja yang muncul gitu gejala tersebut yang bisa disebutkan, segera bawa ke fasilitas kesehatan gitu untuk dites darah dan segala macamnya gitu. Karena ketika berbicara virus ini gitu kan namanya juga virus misterius akut gitu. Ketika kita berbicara akut itu memang proses si virusnya ini agak cepat gitu ya. Jadi lebih awal deteksi lebih bagus. Baik. Nah, lalu kan setelah kita mengetahui gejalanya, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk menjaga anaknya? Yang perlu dilakukan orang tua sih yang pasti nggak usah terlalu panik ya gitu, tapi tetap waspada gitu. Tadi balik lagi ketika sudah muncul beberapa gejala yang tadi sudah disebutkan, mungkin harus lebih cepat dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke, baik. Intinya kita sebagai orang tua jangan terlalu panik aja seperti itu ya, Teh ya. Oke, dan selain itu kan kita sudah membahas mengenai apa sih itu penyakit hepatitis dan gejalanya seperti apa gitu ya Teh. Nah, terus bagaimana ya Teh pencegahannya agar tidak terkena penyakit tersebut Teh? Oke, untuk pencegahannya sih seperti virus pada umumnya ya. Yang penting kita sehat gitu dan daya tahan tubuh kita juga kuat gitu. Itu bisa diimbangi dengan makanan yang sehat, olahraga. Tapi untuk anjuran dari Kemenkes sendiri nih gitu, Kemenkes menganjurkan ada 6 yang harus kita lakukan. Yang pertama mencuci tangan, terus yang kedua pastikan makanan yang kita konsumsi itu bersih gitu dan matang. Terus yang ketiga tidak bergantian alat makanan dengan yang lain gitu. Nah biasanya ini anak kecil kadang ini ya kurang wah makan ini. Itu mungkin juga masuk ke peran orang tua gitu untuk memastikan hal itu. Terus buang popok pada tempatnya gitu, nggak di sembarang tempat. Terus juga hindari kontak dengan orang sakit. Yang terakhir tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker dan jaga jarak. Nah, itu sih. Oh, oke. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman, bahwa penyakit hepatitis akut misterius itu memang sampai sekarang itu masih belum diketahui penyebab pastinya seperti itu. Tapi untuk kita sebagai orang tua, kita jangan terlalu panik. Yang penting kita tetap menjaga kebersihan dan mencuci tangan. Nah, mungkin kayaknya itu akhir dari perbincangan di podcast sharing day ini ya Teh ya. Semoga di waktu singkat ini kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman yang menonton. Baik, sekian dulu dari kita. Terima kasih kepada Teh Retno yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing sama kita nih. Terima kasih ya Teteh. Terima kasih Teh. Terima kasih juga atas kesempatannya. Ya, saya Anissa Rahmaudia. Dan saya Siti Nur Istiqomah. Kami pamit undur diri ya Teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.